Hai Sobat Lunar, kita jumpa lagi di kelas Fisika Luar Nalar. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang kinematika gerak. Tapi sebelumnya, ada yang bisa jelasin nggak apa itu gerak? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa yang disebut sebagai gerak? Nah, kita sebagai manusia, makhluk hidup di bumi ini, kita pasti melakukan yang namanya gerak. Kita pasti mengalami gerak. Nah, kapan sesuatu itu bisa dikatakan bergerak? Kapan kira-kira? Nah, sesuatu bisa dikatakan bergerak apabila sesuatu itu mengalami perubahan posisi dari acuannya. Nah, seperti apa? Misalkan, saya punya sebuah kotak. Nah, mula-mula kotak ini berada pada posisi awal. Saya tandai dengan posisi 1. Nah, kemudian kotak ini mengalami perubahan posisi. Dari yang awalnya di posisi 1, dia menjadi berada di posisi kedua. Nah, berarti karena dia mengalami perubahan posisi, maka kotak ini bisa dikatakan mengalami gerak atau kotak ini bergerak. Dalam gerak itu ada beberapa besaran yang wajib kita ketahui. Nah, ada berapa besaran yang wajib kita ketahui? Ada 5. Nah, apa saja nih? Ya, yang pertama itu ada besaran jarak. Yang kedua ada perpindahan, ketiga ada kelajuan, dan yang keempat ada kecepatan. Nah, yang terakhir itu ada juga besaran yang disebut sebagai besaran percepatan. Nah, apa definisi dari kelima besaran ini? Kita pelajari di materi kali ini. Nah, pertama itu ada besaran yang disebut sebagai besaran jarak. Nah, apa itu jarak? Jarak itu didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh benda selama mengalami gerak. Jadi misalkan saya awalnya berada di posisi ini. Nah, kemudian saya bergerak ke kanan sepanjang 1 meter. Nah, berarti jarak yang saya tempuh selama bergerak itu adalah 1 meter. Karena apa? Total panjang lintasan yang saya tempuh itu sepanjang 1 meter. Maka bisa dituliskan jarak tempuh atau jaraknya itu sepanjang 1 meter. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada besaran perpindahan. Apa itu perpindahan? Nah, hati-hati, perpindahan itu berbeda dengan jarak. Kalau tadi jarak itu merupakan total atau panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak, nah perpindahan ini itu adalah selisih antara posisi awal dan posisi akhir dari benda selama bergerak. Jadi, kedua besaran ini berbeda ya, meskipun jarak dan perpindahan kita sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menandakan besaran panjang lintasan, tetapi ternyata definisinya berbeda, di mana jarak itu adalah total panjang lintasan yang kita tempuh, sedangkan perpindahan itu adalah selisih jarak atau selisih dari posisi awal dengan posisi akhir kita selama bergerak. Nah, jarak dan perpindahan karena berbeda definisi, maka kita bisa mengelompokkan jarak dan perpindahan menjadi dua besaran yang berbeda. Di mana jarak itu karena dia merupakan total lintasan, berarti dia tidak bergantung pada arahnya. Sehingga jarak juga biasa disebut sebagai atau diklasifikasikan sebagai besaran skalar. Sedangkan karena perpindahan itu merupakan selisih dari posisi awal dan posisi akhir, jadi selama gerak kita itu juga harus mempertimbangkan bagaimana arah gerak kita. Sehingga selain punya nilai, perpindahan itu juga punya arah. Maka perpindahan itu dikelompokkan
menjadi besaran vektor, seperti itu. Nah, karena perpindahan merupakan besaran vektor yang punya nilai dan juga arah, maka perpindahan itu bisa bernilai positif dan juga bernilai negatif. Kapan perpindahan itu bernilai positif dan kapan perpindahan itu bernilai negatif? Nah, ternyata kita harus menggunakan kesepakatan arah. Jadi ada kesepakatan arah dalam fisika yang paling sering digunakan. Nah, kesepakatan arahnya itu bagaimana? Biasanya tanda positif. Jadi jika perpindahan itu bernilai positif, maka dapat diartikan benda itu bergerak ke arah kanan atau ke arah sumbu X positif, sehingga nilainya itu positif. Nah, sedangkan negatif itu menandakan bahwa benda itu bergerak ke arah sumbu negatif atau misalkan ke arah kiri, seperti itu. Jadi kita pakai ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Bagaimana? Lebih paham kan? Oke, kita lanjut ke besaran selanjutnya. Oke, kita lanjut ke besaran yang ketiga. Nah, besaran yang ketiga itu adalah kelajuan. Kelajuan didefinisikan sebagai besarnya jarak yang ditempuh benda selama melakukan gerak, atau bisa juga disebut sebagai besarnya jarak yang ditempuh benda per satuan waktu. Atau kita bisa tuliskan, bisa kita rumuskan V itu sama dengan besarnya jarak dibagi dengan waktu. Jadi rumusan ini itu diperoleh dari apa? Dari definisi kelajuan sendiri, yaitu besarnya jarak yang ditempuh per satuan waktu. Makanya V itu sama dengan jarak per waktu, gitu ya. Nah, kelajuan itu juga disebut juga sebagai speed. Jadi nanti kita akan bisa membedakan melalui namanya, gitu ya. Kalau kelajuan itu speed. Nah, di besaran selanjutnya kita juga akan mengenal yang namanya kecepatan. Nah, kecepatan, kelajuan, apa sih bedanya antara kedua besaran itu? Nah, ternyata kalau kita tinjau dulu dari definisinya ya, kecepatan itu merupakan besarnya perpindahan yang dialami benda per satuan waktu. Jadi berbeda ya, jika kecepatan itu adalah besarnya perpindahan yang ditempuh benda per satuan waktu. Di mana V itu dilambangkan sebagai perpindahan dibagi waktu. Apa yang membedakan di antara kecepatan dan kelajuan? Kalau kelajuan tadi ingat, di sini menggunakan jarak. Maka ingat-ingat lagi, jarak tadi itu merupakan besaran skalar. Skalar berarti tidak memiliki arah atau tidak mengacu atau mempertimbangkan bagaimana arah geraknya. Nah, maka kelajuan ini hanya punya yang namanya nilai. Jadi kelajuan itu adalah nilai gerak dari suatu benda. Nah, sedangkan kecepatan ini karena kita menggunakan acuan perpindahan, maka pasti kecepatan itu selain punya nilai juga punya acuan arah. Seperti itu ya. Nah, kalau definisinya atau sebutannya kelajuan itu juga bisa kita sebut sebagai speed. Kecepatan itu adalah velocity. Di mana velocity itu selain punya nilai, dia juga punya yang namanya arah. Nah, terus Kak, di kendaraan kita, misalkan di mobil, itu kan juga ada penunjuk kecepatan.
Nah, itu tuh sebenarnya kecepatan atau kelajuan. Nah, kita tinggal lihat apakah di situ ada tanda positif atau negatifnya. Kenapa? Ingat lagi, kecepatan punya arah, berarti kita harus menggunakan kesepakatan arah kan ya. Jadi positif, tadi ingat, positif itu umumnya digunakan untuk menandakan arah gerak yang menuju sumbu X positif ke kanan. Nah, kalau negatif itu ke kiri. Nah, jika alat itu tidak ada tanda positif negatifnya, berarti dia itu hanya menunjukkan nilainya saja. Nah, maka alat yang di mobil kita atau disebut juga sebagai speedometer gitu ya. Jadi speedometer itu merupakan alat pengukur kelajuan. Jadi ada salah persepsi ya, itu bukan pengukur kecepatan tetapi kelajuan dari suatu benda. Jadi speedometer itu adalah alat untuk mengukur kelajuan. Oke, sampai sini paham? Oke. Kalau sudah, berarti kita lanjut lagi ke besaran yang kelima. Nah, apa itu besaran kelima? Oke, kita bahas setelah ini. Nah, besaran yang kelima itu ada besaran percepatan. Percepatan itu didefinisikan sebagai besar perubahan kecepatan yang terjadi tiap satuan waktu. Atau A, percepatan juga bisa didefinisikan atau dituliskan sebagai perubahan kecepatan tiap satuan waktu, delta V per delta T, seperti itu. Nah, percepatan ini merupakan besaran yang bisa menyebabkan benda itu jadi bergerak dipercepat atau diperlambat. Nah, kapan benda itu bisa bergerak dipercepat dan kapan benda itu bisa bergerak diperlambat? Ada yang tahu? Nah, hati-hati ya. Nah, percepatan itu juga merupakan besaran vektor. Nah, berarti punya arah. Benda bisa dikatakan dipercepat apabila arah dari percepatannya itu searah dengan arah kecepatan benda. Jadi searah dengan V-nya. Kemudian bergerak diperlambat ketika arah dari percepatannya itu berlawanan dengan arah V, kecepatan. Jadi hati-hati ya, hal ini harus benar-benar kalian pahami. Kenapa? Karena sering terjadi miskonsepsi dari definisi percepatan, kapan benda dipercepat dan kapan benda diperlambat. Jadi, meskipun nilai A itu bernilai negatif, ini tidak selalu menandakan benda itu diperlambat. Kenapa? Karena arah negatif ini menunjukkan arah. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika A bertanda negatif, belum tentu benda itu mengalami perlambatan. Seperti itu ya. Jadi, kita wajib mengetahui juga, analisis juga bagaimana dengan arah V-nya. Nah, karena apa? Jika kita tahu arah dari V, kemudian A itu ternyata bernilai negatif, misal nih, benda itu bergerak ke kanan. Oh, berarti V-nya bertanda apa? Positif, benar ya? Jadi, V-nya bertanda positif. Nah, ketika positif, kemudian kita punya di soal itu dikatakan benda memiliki percepatan yang bernilai negatif, maka tanda A-nya ke kiri. Nah, kalau kita lihat, oh berarti A dengan V berlawanan, maka ini bisa disebut sebagai gerak diperlambat. Tetapi apabila kita punya benda yang bergerak ke arah kiri, maka V-nya itu kan bertanda negatif kan ya. Nah, maka meskipun di soal itu dikatakan
A-nya bernilai negatif, kalau kita lihat tanda negatif itu kan menunjukkan arah A-nya itu ke kiri. Maka kita lihat A dengan V ternyata arahnya itu searah. Nah, karena searah, maka meskipun tandanya negatif, benda itu bergerak diperlambat. Dipercepat ya. Dipercepat. Jadi wajib hati-hati ya. Harus benar-benar dipahami bahwa dipercepat itu terjadi ketika A searah dengan V, kemudian diperlambat ketika A berlawanan dengan V. Bagaimana? Sudah lebih paham tentang materi ini? Oke, untuk memperdalam lagi pemahaman kita tentang kinematika gerak, kita akan lanjut soal latihannya di video selanjutnya. Jadi, stay tune ya. Jangan lupa subscribe dan see you di video selanjutnya. Bye-bye.